Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Tamilantoro, nomor induk mahasiswa 18320027. Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan tanaman Jatropha cercas yang untuk memenuhi tugas mata kuliah energi baru terbarukan dengan dosen pengampu Doctor of Engineering Muhammad Samsiro. Ya, langsung masuk. Pendahuluan. Jarak pakar atau sering bahasa Latin Jatropha cercas adalah tumbuhan semak berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropik. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan kekeringan dan mudah diperbanyak dengan stek. Walaupun telah lama dikenal sebagai bahan pengobatan dan racun, saat ini ia makin mendapat perhatian sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin diesel karena kandungan minyak bijinya. Peran yang agak serupa sudah lama dimainkan oleh kerabatnya, jarak pohon Ricinus communis, yang bijinya menghasilkan minyak campuran untuk pelumas. Pengembangan minyak dari tanaman jarak melalui pendekatan ilmiah di Indonesia dipelopori oleh Dr. Robert Menurung dari Institut Teknologi Bandung atau ITB sejak tahun 1997 dengan fokus ekstraksi minyak dari tanaman jarak. Sejak tahun 2004 yang lalu, penelitian ini mendapat dukungan dari Mitsubishi Research Institute MIRI dan New Energy and Industrial Technology Development Organization NEDO dari Jepang. Kompas 12/5/2005. Menghadapi krisis kalangan BBM dan kenaikan harga BBM di Indonesia, pemerintah mulai menggali sumber-sumber energi alternatif. Minyak jarak ini pun mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Setelah dirintis oleh ITB, kemudian diikuti oleh IPB, dan selanjutnya diikuti oleh lembaga pemerintah pusat yaitu BPPT dan oleh pemerintah daerah seperti Pemprov Nusa Tenggara Timur, Pemprov Nusa Tenggara Barat, Pemkab Purwakarta, dan Pemkab Indramayu, serta oleh BUMN seperti PT Pertamina, PT PLN, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Semua saling bekerja sama untuk pengembangan minyak jarak sebagai bahan bakar minyak alternatif ini. Tidak ketinggalan, sekolah menengah kejuruan bidang pertanian pun akan mengikuti pengembangan minyak jarak ini untuk bahan bakar minyak alternatif. Potensi energi di Indonesia. Salah satu komoditas pertanian yang potensial saat ini untuk dijadikan bahan bakar nabati diantaranya jarak pakar. Untuk produksi biodiesel, tanaman jarak pakar dapat dipilih karena tanaman ini tidak bersaing dengan tanaman penghasil pangan, tidak dimakan binatang karena beracun, mudah beradaptasi di lapangan, berpotensi menjadi bisnis baru untuk masyarakat, dan kegiatan produksinya dapat lebih terdesentralisasi. Ketersediaan lahan untuk pengembangan jarak pakar di Indonesia yang sangat sesuai mencapai 14,2 juta hektar dengan ketersediaan saat ini sekitar 5 juta hektar. Dalam rangka pendukung penyediaan benih unggul untuk pengembangan jarak pakar seluas 2,4 juta hektar tahun 2025, telah diperoleh tanaman superior dari aksesi yang dikoleksi. Budidaya tanaman jarak pakar relatif masih baru dan teknologi budayanya terus dikembangkan seperti halnya komponen teknologi pengendalian hama dan penyakit, pola tanam, pemupukan, serta teknologi pengolahannya. Saat ini total produksi biji jarak seluruh Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 7.852 ton pada tahun 2007 dari luas areal 68.200 hektar, meningkat menjadi 7.925 ton tahun 2008 dari areal
69.221 hektar dan tahun 2009 menjadi 8.013 dari luas areal 69.315 hektar. Masalah utama dalam budidaya adalah mencari terobosan baru untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Hal ini bisa ditempuh melalui bioteknologi dan rekayasa genetika serta mencari sumber keragaman baru genetika dari negara asal, termasuk dari negara-negara Amerika Latin. Di Indonesia belum terpenuhi saat ini produksi jarak bakar. Rata-rata satu pohon menghasilkan 3-5 kg biji jarak per tahun atau setara 1 kg sampai 1,5 kg minyak jarak per pohon per tahun. Hal ini berarti per hektar hanya menghasilkan 2,5 ton sampai 3,75 ton minyak. Untuk itu, kita perlu peran pemerintah dalam membuat kebijakan dalam penanaman dan pengembangan jarak bakar. Tumbuhan ini bukanlah tumbuhan yang sulit untuk dibudidayakan, karena pada dasarnya jarak bakar adalah tanaman yang bisa hidup di daerah tropik dan tahan terhadap cuaca yang kering. Jadi seharusnya bisa berkembang di daerah timur Indonesia yang merupakan daerah sumber air tawarnya terbatas. Proses pembuatan biodiesel dari Jatropha cercas. Dalam proses pengolahan biji jarak menjadi biodiesel dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu 1. Proses pembuatan crude Jatropha oil. Biji jarak dibersihkan dari kotoran dengan cara dicuci secara manual atau masinal dengan mesin. Biji direndam sekitar 5 menit di dalam air mendidih, kemudian ditiriskan sampai air tidak menetes lagi. Kemudian biji dikeringkan dengan menggunakan alat pengering atau dijemur di bawah matahari sampai cukup kering. Kemudian biji tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemisah untuk memisahkan daging biji dari kulit bijinya. Daging biji yang telah terpisah dari kulitnya digiling dan siap untuk dipres. Lama tenggang waktu dari penggilingan ke pengepresan diupayakan sesingkat mungkin untuk menghindari oksidasi. Proses pengepresan biasanya meninggalkan ampas yang masih mengandung 7-10% minyak. Oleh sebab itu, ampas dari proses pengepresan dilakukan proses ekstraksi pelarut, sehingga ampasnya hanya mengandung minyak kurang dari 0,1% dari berat keringnya. Pelarut yang biasa digunakan adalah pelarut N-heksan dengan rentang didih 60-70 derajat Celcius. Tahap ini menghasilkan crude Jatropha oil atau JCO yang selanjutnya akan diproses menjadi Jatropha oil atau JO. 2. Proses pembuatan biodiesel. A. Reaksi esterifikasi. JCO mempunyai komponen utama berupa trigliserida dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas harus dihilangkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu reaksi pembuatan biodiesel. Reaksi transesterifikasi. Penghilangan asam lemak bebas ini dapat dilakukan melalui reaksi esterifikasi. Secara umum, reaksi esterifikasi adalah sebagai berikut. Pada reaksi ini, asam lemak bebas direaksikan dengan metanol menjadi biodiesel sehingga tidak mengurangi perolehan biodiesel. Tahap ini menghasilkan Jatropha oil (JO) yang sudah tidak mengandung asam lemak bebas, sehingga dapat dikonversi menjadi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi. B. Reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi utama dalam pembuatan biodiesel. Secara umum, reaksi transesterifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada reaksi ini trigliserida atau minyak bereaksi dengan metanol dalam katalis basa untuk menghasilkan biodiesel dan gliserol atau gliserin. Kemudian sampai tahap ini pembuatan biodiesel telah selesai dan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mengurangi pemakaian solar. Ini adalah diagram alir proses pembuatan biodiesel.
Performa teknologi Jatropha Surcharge. Pada analisa grafik tentang pengaruh variasi campuran bahan bakar terhadap daya mesin, didapatkan informasi bahwa pada putaran mesin tinggi, daya mesin paling tinggi dihasilkan oleh biodiesel murni 100%. Sedangkan untuk pencampuran bahan bakar biodiesel dengan minyak jarak bakar Jatropha Surcharge Oil, baik yang 90% biodiesel plus 10% minyak jarak bakar Jatropha Surcharge Oil, sampai 70% berbanding 30% mengalami penurunan daya mesin, sehingga daya yang dihasilkan pada penggunaan bahan bakar dengan perbandingan tersebut lebih rendah. 1. Nilai torsi tinggi akan semakin baik dan sangat baik jika digunakan sebagai meningkatkan putaran awal mesin. 2. Penggunaan daya mesin akan maksimal dengan menggunakan campuran bahan bakar biodiesel 100%, karena untuk campuran bahan bakar biodiesel dengan minyak jarak bakar cenderung mengalami penurunan. 3. Konsumsi bahan bakar yang digunakan baik menggunakan biodiesel murni karena lebih efisien dan dalam penggunaannya. Selanjutnya, perbandingan karakteristik minyak jarak bakar dan minyak biodiesel bisa dilihat pada bagan tersebut. Sumber Sumarsono 2005. Ini adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.